Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus adalah seorang yang sangat pandai dan berpendidikan, namun pikirannya buta terhadap kebenaran. Ia seorang yang taat pada agamanya dan golongannya, namun kepada para pengikut Kristus, ia memakai kekuatannya untuk menghujat dan menganiayanya. Paulus mendapat keselamatan setelah ia beriman kepada Yesus Kristus. Dalam pengakuan Paulus, kuasa kasih Kristus telah mengubah sikap hidupnya dan jalan pikirannya dari yang jahat menjadi yang baik, dari melawan dan mengejar para pengikut Kristus, berubah menjadi pemberita Injil Kristus dan membela Kristus. Melalui perubahan hidup Paulus, oleh karena kuasa firman Tuhan yang ia terima, ia dikuatkan dan diselamatkan. Injil keselamatan yang diberitakan membuat orang banyak menerima Kristus bagi jemaat-jemaat di luar Yerusalem. Paulus yakin dalam iman percayanya kepada Kristus. Oleh karena kuasa Roh Kudus, dia merasa berhutang dan terus-menerus memberitakan Injil Kristus, karena Injil Kristus adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Melalui kuasa Kristus, Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di luar orang-orang Yahudi yang selama ini belum percaya, menjadi percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupannya, dia tahan menderita, dihina, direndahkan orang-orang yang menganggap mengetahui pengetahuan tentang Taurat Tuhan. Kasih Kristus yang dihidupi Paulus, itulah yang membuat dia mampu berbuat baik. Dia merasakan kuat kuasa Allah yang telah menyelamatkannya dari kuasa dosa dan kematian. Kasih karunia Yesus Kristuslah yang telah mengubah kehidupan Paulus. Allah yang mengasihani Paulus dengan memberinya kasih karunia-Nya yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia itu. Untuk menyatakan kasih karunia Allah, maka Allah melimpahkan kasih karunia-Nya dan mengasihani orang yang berdosa. Kasih karunia Allah menggerakkan Paulus menjadi pemberita Injil. Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah fokusnya dari yang jahat menjadi yang baik, dari pembunuh para pengikut Kristus menjadi pemberita Injil Kristus. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan yang telah ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang menerima Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang memelihara hati dan pikirannya sehingga menjadi murni dan bersih dalam melayani Tuhan. Demikian halnya dengan kita yang telah menerima kasih karunia Allah. Apa yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk memenangkan banyak jiwa yang tersesat. Allah tidak mempercayakan kasih karunia dan Injil kepada kita tanpa tujuan. Allah menginginkan agar kita melayaninya. Apabila kita taat kepada panggilan Allah untuk melayani Dia, Allah selalu menyertai, memperlengkapi, dan memberi kemampuan untuk kita. Kasih karunia Kristus yang menyelamatkan mengajak kita agar lebih banyak bersyukur dan memuji Tuhan. Pujian Paulus dalam ayat 17 merupakan contoh untuk kita ikuti. Allah dipuji sebagai Allah yang terlibat sebagai Raja segala zaman, dari penciptaan awal sampai penciptaan baru. Sebagai Raja, Dia telah berkenan menyelamatkan para pemberontak seperti Paulus
dan manusia berdosa lainnya. Pada saat yang sama, Dia adalah Allah yang transenden, yang tidak kelihatan dan tidak terkurung oleh waktu. Satu-satunya Allah yang layak disembah. Tanpa transendensi, Allah akan kurang mampu membekali kita. Tanpa keterlibatannya sebagai Raja yang penuh kasih karunia, kebesaran Allah mengancam, bukan membawa pengharapan. Respon kita adalah hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Allah adalah sumber anugerah hidup, pengampunan dan hidup baru. Kita memberi Dia hormat di atas segala sumber hidup yang lain. Karena Allah itu Raja yang kasih-Nya dan kuasa-Nya tiada taranya. Kita terpesona dengan kemuliaan-Nya di atas semua yang lain yang mempesona. Dengan demikian, iman yang dicetus oleh anugerah Allah bermuara pada hidup tertib yang berpola pada kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada orang yang tidak selayaknya menerima. Itu adalah karena Engkau mengasihi kami. Sama seperti Paulus. Kasih karunia Allah yang ia peroleh, Dia pakai menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya Bapa, biarlah kami menyatakan kasih karunia-Mu melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami, agar kami senantiasa memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.